Oke, karena kita masih pagi memang anak-anak, hari ini kita akan HFRS ya. Hari ini kita akan menyusun sebuah kesepakatan kelas. Ya. Dari kesepakatan kelas yang kita susun nanti dipilih lagi nilai kebajikan yang akan kita sepakati untuk kelas kita. Jadi dari kesepakatan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Anak-anak semua harus punya kesempatan nanti untuk menulis di kertas warna-warni dan ditempelkan di kertas yang nanti disediakan oleh Pak Guru. Di situ kalian akan menulis, saya ingin apa dengan kesempatan kita? Ini saya apa? Ya. Apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu, tulis saja di situ. Yang ingin kita pakai dalam kesepakatan. Kemudian nanti kesepakatan kelas macam-macam itu anak-anak disarikan lagi jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan mendasari tindak tanduk kita selama sekolah, selama dalam lingkungan sekolah, selama dalam lingkungan kelas, agar nanti apa? Kita disiplin, ya, disiplin yang positif. Jika kita terbiasa disiplin yang positif, maka di sekolah kita akan tercipta budaya yang positif. Positif artinya baik. Kebiasaan. Budaya itu kebiasaan yang timbul dari pemikiran kita untuk bersikap baik sesuai dengan nilai kebajikan. Kebajikan apa berarti? Sama dengan kebaikan. Baik anak-anak, sekarang kita buat kesepakatan kelas dulu, ya. Nanti kesepakatan kelas itu kita rangkum lagi menjadi sebuah keyakinan kelas. Jika sudah terbentuk keyakinan kelas, apa yang kita harus lakukan? Ditempel keyakinan kelasnya, cukup dibaca. Apa kita lakukan keyakinan kelas itu? Diapakan? Dilakukan. Jangan hanya ditempel. Oke? Sekarang Pak Guru akan membantu kalian membuat kesepakatan kelas dulu. Kesepakatan kelas itu anak-anak isinya adalah apa-apa yang ingin kalian lakukan dalam saat kita belajar dalam kelas. Kalian bisa menuangkan idenya di kertas warna-warni ini, kemudian nanti ditempel di kertas yang sudah Pak Guru siapkan di depan. Ya, masing-masing nulis satu ide kesepakatan kelas. Tidak perlu banyak-banyak, satu ya. Cukup satu, nanti ditempel di kertas yang Pak Guru maksud di depan. Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Siapkan alat tulisnya ya. Ya. Kasih nama ya. Jangan lupa kasih nama. Itu tadi siapa itu? Jangan gitu. Tidak boleh berkata jorok. Itu idenya Raffi. Kasih nama ya. Kasih nama ya anak-anak. Jangan kebalik ya. Yang ada ulangnya jangan ditulis.
Tulis namamu. Nama pendek, nama panggilan aja. Ya. Cukup satu saja ya. Ide apa yang ada di pikiranmu? Cukup satu aja. Dan sama jawabannya. Yang dia. Nggak boleh. Hari ini sudah, silakan ditulis namanya, kemudian ide kesepakatan kelas yang ada dalam pikiranmu kamu tulis juga. Dimulai dari sekarang. Dan apa yang ada dalam pikiranmu tentang kesepakatan kelas kita, silakan ditempel di kertas di depan ini yang ada tulisannya ya. Jika tidak muat boleh di sini ya, disampaikan ya. Oke, ayo. Sudah harus satu warna, boleh nyampur tempatnya. Oke, ayo penting diletakkan rapi ya. Diletakkan rapi ya. Kembali ke tempat duduknya. Kita tanya rapi ya. Silakan ditempel. Baik, kita lihat ide-idenya. Ya, ada yang belum? Ada yang belum? Ayo, aku tunggu yang belum. Oke. Kelas kita. Pak Guru tanya sekarang, ketika kamu menulis ide dalam pikiranmu tentang kesepakatan kelas, kamu membuatnya berdasarkan apa? Kenapa? Apakah kamu buat berdasarkan nilai kebaikan yang ada dalam pikiranmu? Iya, Pak. Gitu ya? Coba deh. Sini Le. Oke. Namamu siapa nih? Kakak. Jadi Gus. Menulis apa di idenya di kesepakatan kelas kita? Namamu siapa Le? Rafli. Mana punyamu? Coba baca yang keras. Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Disetujui apa enggak? Setuju ya. Oke, itu bagus sekali. Dari Rafli tadi membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Kembali ke tempat duduknya. Duduk disiplin, percaya diri. Wah, yang disebutkan sama Delia ini malah sudah keyakinan. Ya, bagus sekali. Berpakaian yang rapi. Setuju? Setuju. Pakaian harus rapi. Sini Le.
jaraknya apa belum? Tinggal rambutnya. Rambutnya kata temannya udah kurang rapi. Berarti dirapi. Kapan jadinya? Hah? Oh nanti, berarti besok Rabu libur. Kamis baru kegiatan hari tahun baru Islam. Berarti Roni sudah rapi. Ya karena jadi nanti siang mau yang lain juga yang kurang rapi silakan ya. Ya. Oke. Sekarang kita sarikan anak-anak dari kesepakatan kelas itu. Kira-kira ini nilai kebajikannya apa? Contoh ya. Datang tepat waktu berarti nilai positifnya. Keyakinan kelas. Kebajikannya apa? Kebaikannya. Datang tepat waktu. Bisa disingkat satu kata aja. Apa? Ayo. Datang tepat waktu. Satu kata. Datang tepat waktu ketika datang. Nah, kita sarikan. Kalau disarikan berarti diperas lagi, disebutkan lagi, disingkat. Datang tepat waktu berarti disingkat satu kata apa? Ayo sampai bisa. Sampai bisa. Yang bisa jawab nanti dan boleh minum tehnya Bu Lia di mana Disiplin. Hah? Apa? Disiplin. Bagus. Nanti istirahat kamu sebentar. Teh yang belum. Gratis ya. Ya, bagus kan? Siap? Ya. Guru baca satu kali. Langsung kamu sarikan jadi satu kata. Ya. Belum. Kalau sudah selesai baru baca. Oke. Jangan lupa kasih nama ya. Oh ya ini belum masukkan kan? Gak apa-apa dah. Akan lupa tulis dulu nanti. Oke. Siap ya? Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Ya? Oke. Udah ya? Oke. Sekarang berpakaian dengan rapi. Berpakaian dengan rapi. Ya? Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh membuli teman. Nilai kebajikan apa yang boleh? Satu kata. Tidak boleh membuli teman. Sudah? Oke. Jujur dalam setiap ucapan. Jujur dalam setiap ucapan. Itu dia, ayo. Nilainya
kebajikannya apa? Laksanakan piket sesuai jadwal. Ayo yang sudah dapat dari 5 jawaban dan nilai kebajikan silakan ditempel. Bebas mau nempel di mana saja. Ayo, coba tulis. Tadi yang namanya keyakinan kelas itu satu atau dua kata saja sebetulnya ya, yang merupakan ringkasan dari kesepakatan kelas. Sekarang Abdul baca ya. Punyanya Cika. Tadi yang pertama adalah bersalaman kan? Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Nilai kebajikan yang ada adalah sopan santun. Betul ya? Boleh dua kata. Kesopanan boleh ya. Coba kita lihat. Yang pertama punya Indah salam. Yang punya Cika sopan, Dawiyah sopan, Diana tertib, disiplin, sopan, ya sopan. Yang sudah yang sopan berarti sudah benar. Kesopanan, ya. Kita kembalikan dari kebijakan kita sendiri ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Apa? Memakai pakaian yang rapi termasuk makan kedisiplinan. Ini apa dia? Disiplin juga bisa, kesopanan juga bisa. Oke, lanjut. Tadi sudah sambil nulis ya, ditulis ya anak ya. Tadi apa yang sudah kita dapat tadi ya. Kebajikannya apa di situ? Betul sekali. Saling menghormati, saling menghargai. Lanjut ya. Tadi yang keempat apa? Berkata yang jika berkata atau berbicara yang jujur, maka nilainya adalah jujur. Nah, yang berapa kita sudah? 5. Yang terakhir tadi apa? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Itu nilai kebajikannya apa? Tertib, disiplin. Nah, anak-anak, perhatikan.
keyakinan kelas. Pak Guru tanya sekarang. Ayo. Keyakinan kelas itu cukup ditempel seperti di depan. Apa kita laksanakan? Kita laksanakan secara kontinu terus menerus. Apa cukup hari ini saja? Terus menerus. Saya karena selanjutnya apa-apa yang sudah kita buat kalian rangkai dalam suatu gambaran yang menarik, ya, sesuai dengan kelompoknya, dengan kebetulan yang kalian tempel, kalian laksanakan, ya, untuk kelas. Ya, jika begitu Pak Guru cukupkan sampai sekian dari Pak Guru. Kamu lanjutkan pelajaran selanjutnya dari Pak Guru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pemateri calon guru penggerak angkatan 8, yang kami hormati Ketua KKG Gugus 01 Sumbersari, yang kami hormati rekan-rekan guru peserta aksi nyata berbagi budaya positif modul 1.4. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SDN Kerenjingan 04 dalam rangka aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak atau CGP angkatan 8 kelas 101 Kabupaten Jember dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga nanti di akhir kiamat kita bisa berkumpul dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Ketua Komunitas Praktisi atau KKG Gugus 01 Sumbersari. 4, doa. 5, pemaparan materi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Nina Octavia. Waktu dan tempat dipersilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka,
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan Ketua Komunitas Praktisi atau KKG Gugus 01 Sumbersari kepada Ibu Linda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili Komunitas Praktisi Gugus 1 Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, menyampaikan terima kasih karena telah berbagi aksi nyata modul 14 budaya positif calon guru penggerak angkatan 8 kelas 101 Kabupaten Jember. Saya sangat bahagia sekali karena kehadiran bapak-bapak dan ibu CGP calon guru penggerak angkatan 8. Semoga ilmu yang didapatkan bisa kami terapkan ke dalam komunitas kami Gugus 1 Keranjingan, Kecamatan Sumbersari. Kemudian selain itu kami juga butuh masukan-masukan untuk gugus kami, untuk supaya gugus kami lebih baik lagi, lebih mutu dan bisa meningkatkan pendidikan khususnya di SDN, khususnya di Gugus Keranjingan, Gugus 1 Keranjingan. Begitu ya Bapak ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua KKG Gugus 01 Sumbersari. Selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Nur Ega Setiandi. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sejenak menundukkan kepala, bermunajat untuk berdoa. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan kegiatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tanqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tanfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba jaddina wa dhunuba jaddatina wa dhunuba jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habib 'alaina fi sakaratil maut wal jannah wa idrisam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke Bapak Nur Ega Setiandi. Semoga dengan kita memanjatkan doa, harapan dan acara ini berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah pemaparan materi modul 1.4 budaya positif oleh
calon guru penggerak angkatan 8 tahun 2023. Pemateri pertama disampaikan oleh Ibu Husnul Wardani Apriyanti, SPD. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Husnul Wardani Apriyanti dari TK Yasmin. Alamatnya di Jalan Karimata di kampus Ibu. Salam bahagia Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Lanjut Mas. Menurut Bapak Ibu, apa sih disiplin itu? Mungkin Bapak, apa disiplin itu menurut Bapak? Berdiri, Ibu. Iya, boleh. Oke, terima kasih mengenai pemateri. Ya. Disiplin menurut saya adalah suatu kewajiban yang menjadi kebiasaan. Jadi suatu kegiatan dan kewajiban yang menjadi biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Husnul Wardani Apriyanti, SPD. Selanjutnya, pemateri kedua akan disampaikan oleh Bapak Sofyan Hadi, SPD, SD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih bersamaan ya? Masih. Perlu kenalan dengan saya ya? Perlu ya? Baik. Beli tom yum di Sidodadi. Diolah dengan rasa yang mantap sekali. Nama saya Sofyan Hadi. Arjasa, tempat menetap dan berdomisili. Cakep. Arjasa mungkin pernah jenengan jelajah ya. Di situ Bapak Ibu ada situs purbakala yang di situ apa namanya, situs-situs prasejarah. Ada Batu Kenong di situ Bapak Ibu, menhir, dolmen dan sebagainya yang bisa dijelajah dengan murid-murid kita sehingga mereka tahu oh seperti ini toh bentuknya barang-barang purbakala. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi ilmu tentang posisi kontrol seorang guru. Disadari atau tidak, kita sering mempraktekkan posisi kontrol ini Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya sendiri terus terang baru mencari oh ternyata apa yang saya lakukan itu ada teorinya gitu. Ternyata apa yang pernah saya alami itu termasuk ini seperti itu, termasuk posisi kontrol yang dimaksud dan seterusnya. Next. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol itu adalah teori yang dicetuskan oleh seorang ahli yaitu Dr. William Glasser. Beliau yang ada di lingkaran besar Bapak Ibu itu Dr. William Glasser ya. Kalau yang di lingkaran kecil dokternya itu masih on the way ya. Masih dalam pencapaian, on the way ya. Baik. 5 posisi kontrol guru menurut Dr. William Glasser yaitu 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yang dimaksud adalah yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5. Ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan sebagai manajer. Next. Nah, berikut ulasan Bapak Ibu dari masing-masing posisi kontrol. Kita ulas dari penghukum. Jika seorang guru berperan sebagai penghukum, biasanya seorang guru itu akan menghardik,
menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Mengapa demikian? Karena bentuk hukuman itu biasanya dilakukan spontanitas ketika kita menghadapi suatu kesalahan dari murid kita. Tidak jarang kita melibatkan emosi kita sehingga apa yang kita keluarkan, ujaran, perbuatan, kadang-kadang sampai menyakiti anak. Seperti itu. Dan itu kita tidak sadari karena sudah dikontrol oleh emosi. Kadang-kadang gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sering kita mengancam, memberikan kata-kata yang tidak enak didengar, memerahkan telinga, bahkan mungkin mentalnya anak itu langsung down, menangis, dan seterusnya. Hasilnya anak akan memberontak, hanya bisa menyalahkan orang lain dan tidak memperbaiki apapun ketika kita berperan sebagai penghukum. Kaitan dengan dunia berkualitas, maksudnya berkualitas, kita ini dipandang oleh mereka masuk nggak dalam lingkup ruang berkualitas mereka. Artinya selalu ingat di memori mereka dalam hal-hal yang baik. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Akibatnya ketika kita hanya bisa tampil sebagai penghukum saja. Ibu M lebih jahat dari Ibu Tiri. Bapak K. Bapak K. Kalau menghukum seperti komandan batalion. 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut yang dimaksud adalah yaitu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi ada 5. Ada 5 posisi kontrol yang sering kita lakukan. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan sebagai manajer. Next. Nah, berikut ulasan Bapak Ibu dari masing-masing posisi kontrol. Kita ulas dari penghukum. Jika seorang guru berperan sebagai penghukum, biasanya seorang guru itu akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir. Mengapa demikian? Karena bentuk hukuman itu biasanya dilakukan spontanitas ketika kita menghadapi suatu kesalahan dari murid kita. Tidak jarang kita melibatkan emosi kita sehingga apa yang kita keluarkan, ujaran, perbuatan, kadang-kadang sampai menyakiti anak. Seperti itu. Dan itu kita tidak sadari karena sudah dikontrol oleh emosi. Kadang-kadang gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Sering kita mengancam, memberikan kata-kata yang tidak enak didengar, memerahkan telinga, bahkan mungkin mentalnya anak itu langsung down, menangis, dan seterusnya. Hasilnya anak akan memberontak, anak hanya bisa menyalahkan orang lain dan tidak memperbaiki apapun ketika kita berperan sebagai penghukum. Kaitan dengan dunia berkualitas, maksudnya berkualitas, kita ini dipandang oleh mereka masuk nggak dalam lingkup ruang berkualitas mereka. Ini selalu ingat di memori mereka dalam hal-hal yang baik. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Akibatnya ketika kita hanya bisa tampil sebagai penghukum saja. Ibu M lebih jahat dari Ibu Tiri. Dengan inisial, sebut namanya juga. Jangan M. Lanjutkan. Bapak
Kalau menghukum seperti komandan batalion. Itu yang ada dalam kalangan mereka akhirnya, Bapak Ibu. Oh, kalau ibu itu kalau sekado marah susah diremnya. Itu yang dimaksud dengan di luar dunia berkualitas. Dibawa sampai mereka dewasa, pasti ingat. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Artinya penghargaan sudah tidak ada. Ketika kita bisanya tampil sebagai penghukum saja. Dampak pada murid mengulangi kesalahan, Bapak Ibu. Jadi kita mengharapkan sebuah kedisiplinan pada murid kita dengan bentuk hukuman yang kita lakukan ternyata tidak membawa dampak apa-apa. Tidak membawa dampak positif. Kita ambil penghukum dulu. Saya ambil yang paling kanan selanjutnya. Kita tidak bahas satu-satu, Bapak Ibu. Ada fungsi manajer. Sekarang kita bandingkan dua fungsi kontrol ini. Ketika guru berbuat, dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah untuk disiplin dengan bahasa-bahasa yang santun, sehingga respon dari siswa pun dia akan merespon dengan santun. Apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Ada ucapan-ucapan sejuk di situ bagi murid-murid kita, sehingga responnya juga sejuk, Bapak Ibu. Hasilnya adalah menguatkan kepribadian. Siswa kita akan lebih kuat pribadinya karena respon yang dia terima terus meresap dalam sanubarinya sehingga menjadi pribadi yang baik. Murid kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya pada sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Akan terbangun dari diri siswa itu sendiri motivasi. Bagaimana saya akan memperbaiki? Saya salah. Kesalahan saya ini. Terus bagaimana saya memperbaiki itu? Itu akan timbul dari dirinya sendiri. Ketika guru mengambil peran sebagai manajer, guru bukan penentu, tapi sebagai pengarah. Manajer itu adalah mengarahkan, menata. Dampaknya pada murid yaitu dia dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri ke depannya dan seterusnya. Maka siswa kita akan mampu berpikir bagaimana cara memperbaiki dirinya. Baik, next Mas. Oke, Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan berdiskusi. Saya minta pendapatnya dari kasus 1 yang bisa kita lihat. Hari Senin, Doni dan Rian hadir ke sekolah, tidak memakai atribut lengkap. Mengetahui hal tersebut, Pak Agus memarahi mereka. Tidak hanya memarahi, saat upacara berlangsung, mereka berdua dibariskan di depan barisan siswa yang lainnya, dibariskan sendiri. Dan ketika amanat pembina upacara, Pak Agus berkata bahwa mereka berdua tidak patut dicontoh, dan Pak Agus sebagai wali kelas mereka sangat kecewa. Ya. Ketika upacara selesai, mereka juga dihukum untuk mencabuti rumput yang ada di depan kelas mereka dan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran hingga saatnya istirahat pertama. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya minta pendapat panjenengan. Kira-kira posisi kontrol apa yang diambil oleh Pak Agus dalam kasus ini? Monggo yang akan berpendapat. Oke, monggo. Ustaz. Oke.
Monggo maju Bu. Bu Rista ya, dari komunitas KKG Anti Rokok. Iya, iya. Terima kasih sudah hadir. Langsung saja Bu gini, Bu. Langsung aja. Hidup ya. Dipegang aja Bu. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya. Menanggapi dari kasus satu yang disampaikan oleh Pak Sofyan, untuk kasus dari Doni dan Tian yang tidak memakai atribut lengkap, gitu ya. Menurut saya ini termasuk dari posisi kontrol menghukum. Kenapa? Karena di situ ada kekerasan berupa fisik ya, disuruh menghukum mencabuti rumput gitu. Yeah. Terus tidak boleh mengikuti pelajaran hingga istirahat pertama. Jadi ini sangat jelas sekali kalau di sini kasus satu ini termasuk dari posisi kontrol menghukum. Jadi itu saja. Tepuk tangan untuk Ibu Rista dari komunitas Gugus 07. Menurut Bu Rista, bahwa posisi Pak Agus di sini sebagai penghukum, katanya karena ada kekerasan verbal, terus perlakuan, ya betul, terus kekerasan fisik, mencabuti rumput tadi ya. Oke, baik. Kita bandingkan sekarang Bapak Ibu dengan kasus kedua. Next, Mas. Nah, di sini ada kasus lain. Pak Doni mengajak murid-murid kelas 5 ke lapangan. Pelajaran olahraga hari ini adalah permainan bola besar atau sepak bola. Selang 10 menit pelajaran berlangsung, tampaklah 3 orang anak yang baru bergabung dengan kelas Pak Doni. Setelah mendengarkan alasan keterlambatan ketiga anak tersebut, selanjutnya Pak Doni menyuruh mereka untuk lari keliling lapangan 2 kali lebih banyak dari yang sudah dilakukan oleh teman-temannya yang lain. Selanjutnya mereka diperintahkan untuk melakukan peregangan otot sebelum diperbolehkan melakukan permainan sepak bola dengan temannya yang lain. Sekarang untuk kasus kedua, kira-kira posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Doni ini? Monggo Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya ini berdasarnya adalah Oke. termasuk dalam kontrol material di mana Pak Gurunya ini menjadi manajer ya, melakukan kegiatan-kegiatan 15 menit olahraga yang sudah 15 menit walaupun terlambat, 20. tapi mereka tidak ada hukuman apapun, hanya sesuai dengan paduan olahraga, yaitu melakukan peregangan otot dulu sebelum olahraga supaya tidak terjadi Kram. ya kram. Begitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 menit. Oke. Terima kasih untuk Bu Fitri yang telah memberikan urusannya. Kata Bu Fitri bahwa pada kasus kedua ini bukan memberikan hukuman Pak Doni. Mengapa? Karena Pak Doni sebenarnya sebagai manajer katanya. Kenapa? Karena hukuman yang dia lakukan masih dalam koridor olahraga. Meskipun dia memberikan tambahan, tapi hukuman tersebut masih dalam koridor pelajaran olahraga. Dan di situ Pak Doni mengkondisikan ke anak-anak yang telat tersebut untuk berlaku dan bertindak sesuai dengan urutan kalau berolahraga bagaimana. Seperti itu. Sehingga dari anggap lari itu adalah sebuah pemanasan, kemudian melakukan peregangan otot, baru berolahraga. Sampai di sini Bapak Ibu paham nggih perbedaannya? Jadi yang pertama tadi murni sebuah hukuman karena ada konteks lain yang dikenakan kepada anak yang melanggar. Sedangkan pada kasus kedua konteksnya adalah dalam satu koridor, yaitu tentang
raga, dan tindakan yang diambil pun adalah kegiatan olahraga. Baik, next. Renungan diri. Saya lebih suka menggunakan kata renungan diri daripada menggunakan kata refleksi. Karena kalau dengan kata refleksi saya kemana-mana. Ya, refleksi bisa bercermin, Bapak Ibu. Tapi di tempat lain bisa diartikan pijat refleksi. Makanya saya lebih suka menggunakan renungan diri. Baik Bapak Ibu. Pada awalnya aku sering tampil menjadi penghukum yang garang. Mataku merona berwarna merah darah, melihat pola yang menurutku tidak kaprah. Berharap muridku ketakutan dan pasrah, melihat gurunya yang nampak gagah penuh amarah. Dan aku punya alibi, aku hanya manusia yang kadang terbawa emosi, mencoba memberi alasan pendingin hati. Tapi aku merasa ditampar oleh nuraniku sendiri. Nuraniku seakan berkata, yang kau didik itu juga manusia, yang perlu kau tuntun secara manusiawi. Selanjutnya aku coba berperan menjadi pemberi rasa bersalah. Di hari berikutnya aku berusaha menjadi teman. Sekali waktu aku jadi pemantau bagai si mata elang. Aduh, serasa kupingku terjewer ketika mataku tertumbuk pada sosoknya. Seakan Ki Hajar Dewantara berkata, saudara guru yang terhormat, Anda adalah among bagi murid-murid Anda. Padanan yang pas buat Anda adalah seorang petani. Lihatlah bagaimana petani memperlakukan bibit barunya. Lihatlah bagaimana dia menjaga dan merawatnya. Dan lihatlah senyum bahagia petani saat buah mulai muncul dengan lebatnya. Saudara guru yang terhormat, luluskanlah tindak dan niatmu untuk mendidik anak negeri ini. Ihdinas siratal mustaqim. Baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu renungan diri bagi kita semua, sebagai refleksi, sebagai cerminan seperti apa kita mengambil posisi kontrol selanjutnya. Demikian materi yang bisa saya bagi dengan panjenengan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mohon Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kepada beliau-beliau yang hebat ini, calon guru penggerak angkatan 8
kelas 101 Kabupaten Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya mengajar kelas 1. Nah, dari selama 9 tahun saya ngajar kelas 1, banyak metode yang sudah kami lakukan ketika anak-anak itu ketika ada tugas yang mengerjakan. Dan setelah saya amati, itu ternyata di rumah tidak ada perhatian dari orang tua. Nah, dipanggil pun orang tuanya tidak respect, tidak hadir. Dan sampai akhirnya mau naik kelas 2, kemarin saya konsultasi dengan Ibu KS, bagaimana anak 2 Bu, saya kesulitan mencari nilai. Karena dari tugas di sekolah, dia juga tidak ada. Kemudian di rumahku juga tidak ada, ulangan nilainya juga sering nol. Nah, kami kesulitan, jika seandainya tidak saya naikkan, ini bagaimana? Terus Ibu Kepala Sekolah bilang gini, apakah dia bisa baca? Nah, kebetulan kami itu dari SD Keranjingan 2, banyak siswa yang tidak dari TK, dan walaupun dari TK itu tidak bisa baca. Saya jawab, bisa baca Bu, tapi ya itu, saya nilainya dari mana? Nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana tindakan kami untuk menumbuhkan yang tadi itu memupuk? Padahal sudah segala daya kami lakukan, dan mungkin juga sudah metode kami kontrol tadi yang banyak saya lakukan terhadap anak-anak bermasalah itu, selain manajerial kami sudah tidak sukses, ya dengan hukuman. Mungkin bagaimana menumbuhkan kerjasama kami dengan orang tua, sehingga orang tua itu mendukung bagaimana putra-putri mereka itu bisa mengikuti seperti siswa yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Begini Bapak, izin bertanya. Kita sebagai pendidik, di mana hanya beberapa jam siswa itu berada di lingkungan sekolah. Jadi siswa lebih banyak memakan waktunya di lingkungan sekitar rumah, pergaulan keluarga, teman, warga, dan lain-lainnya. Masalahnya banyak orang atau wali murid bahkan mengatakan saya sekolahkan anak saya untuk pintar, untuk secara karakter bagus. Nah, dalam hal itu secara tidak langsung berarti yang dipojokkan adalah kita sebagai guru. Nah, setelah kita berupaya atau bahkan bagaimana cara untuk menjadikan anak itu lebih baik, mungkin pakai yang jenengan-jenengan tadi disampaikan. Tapi pertanyaan saya adalah, sebagai pendidik nantinya ketika menghadapi kenakalan siswa yang kalau lumrah gelut itu biasa lah, tidak masuk sekolah, kalau cuma sehari seminggu karena sakit tidak masalah. Yang dipertanyakan tidak masuk sekolah karena memang dia gak mau masuk sekolah, dan juga ketidakinginnya untuk sekolah itu minimal. Nah, itu bahkan ada ya salah satu teman saya yang ngajar dan muridnya seperti itu Pak. Nah, permasalahannya apakah kita tidak bisa memberikan kontribusi untuk masa depannya Pak? Jaminan lah, setidaknya mungkin cuma 6 tahun itu sedikit yang bisa kita berikan untuk memberikan kesadaran yang lebih tinggi. Contohnya ketika Pak Sugeng tadi bilang secara kontinu dengan melakukan itu bertahap. Tapi 6 tahun kadang kita lupa untuk bertahap, tapi setidaknya setelah lulus SD dia masih mau sekolah SMP meskipun SD-nya bodoh. Tapi kalau gak mau biasanya banyak di lampu merah, banyak yang proyek. Nah itu cocok murid itu Pak, gitu Pak. Kan kita gagal ya. Nah itu Pak. Jadi kita sudah melakukan apa segala cara, setidaknya tindakan apa ya Pak yang bisa memberikan
sedikit impact pada masa depannya nanti. Iya, itu saja. Terima kasih. Saya pikir apa yang dijelaskan oleh kedua rekan saya tadi sudah cukup panjang lebar ya. Intinya kalau tadi Pak Al bertanya apa kontribusi kita untuk anak kita, terus kemudian tadi bagaimana cara memperbaiki anak dan sebagainya. Betul kata Pak Slamet tadi, kita itu tugasnya hanya berbuka sesuai dengan kapasitas kita. Ketika kita melakukan itu sesuai sudah, artinya apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita bagi hari ini adalah bentuk teoritis dari apa tindakan yang kita lakukan, sehingga tindakan kita itu terarah dalam memperbaiki anak-anak kita. Kalau saya mengambil poin profesi yang lain, saya ambil contoh profesi dokter. Dokter itu perannya bukan menyembuhkan, tetapi mengupayakan dengan cara mengobati. Yang cara mengobatinya di situ diperlukan teori-teori. Artinya ada tata laksana yang harus dilalui seperti itu. Masalah anak itu sembuh atau tidak itu bukan wilayahnya seorang. Bapak Ibu perlu ingat, bahkan seorang nabi pun tidak bisa ngasih hidayah sama orang terdekatnya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan ujian ini untuk teman-teman kita semua nih. Semoga kita semua ini bisa memberikan yang terbaik. Sharing ya, semoga kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, membawa perubahan yang baik lagi. Kami mengucapkan terima kasih juga dan kehadiran semua peserta yang sudah hadir hari ini. Kami harap acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan menjadi momentum yang menyemangati kita semua untuk terus mendidik dan berinovasi lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau tadi Pak Sofyan ada pantun, kalau saya juga ada pantun Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua. Jalan-jalan menenteng naskah, istirahat di halte memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk perubahan kita semua.